biasa disertai dengan suatu berita acara. 9. Bahwa penasihat hukum terdakwa membenarkan pendapat ahli pidana forensik yaitu Dr. Robin Tan Sulaiman yang memberikan pendapat perintah atasan kepada bawahan tidak harus tertulis tetapi boleh dilakukan secara lisan, sehingga perintah dari saksi Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri kepada saksi Hendra Kurniawan dan yang diteruskan kepada terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama adalah sesuatu yang wajar dan tidak melawan hak ataupun melawan hukum. Bahwa pendapat ahli pidana forensik yaitu Dr. Robin Tan Sulaiman tersebut sama sekali tidak dapat dibantah oleh penuntut umum dalam persidangan ini. Namun anehnya, penuntut umum malah mengarahkan pada sebuah kesimpulan bahwa perintah lisan yang disampaikan oleh saksi Ferdi Sambo kepada saksi Hendra Kurniawan berkonotasi negatif dengan memotong sebagian pendapat ahli bahasa Profesor Andika Duta Bahari sebagai jurus aneh untuk melindungi argumentasinya dalam surat tuntutan. Bahwa kami menilai penuntut umum tidak cermat untuk mencerna pendapat ahli bahasa Profesor Andika Duta Bahari dalam persidangan secara utuh. Penasihat hukum membantah dalil penuntut umum mengenai mengenai frase cek dan amankan untuk mengamankan skenario peristiwa. Penuntut umum terkesan sengaja untuk memotong atau mengambil sebagian dari keterangan ahli bahasa Profesor Andika Duta Bahari tersebut. Padahal pendapat lengkap ahli bahasa Profesor Andika Duta Bahari yang telah menjadi fakta persidangan adalah kata amankan tidak bermakna negatif dan tidak ada dalam pengertian khusus sepanjang bahwa orang yang diperintahkan tidak memiliki pengetahuan yang salah orang yang memberikan perintah. Bahwa frase cek dan amankan dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah apakah orang yang diperintah tersebut mengetahui atau tidak latar belakang pengetahuan orang yang menyuruh adanya ketidaksamaan pemahaman antara orang yang memberi perintah dan orang yang diberi perintah. Dalam fakta persidangan, baik terdakwa maupun saksi Hendra Kurniawan sama sekali tidak mengetahui latar belakang pengetahuan saksi Ferdi Sambo atas perintah tersebut, sehingga terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama adalah posisi bawahan yang meneruskan perintah atau menjalankan tugas dari atasannya dengan baik. Pendapat mengenai perintah cek dan amankan menurut ahli hukum administrasi negara Dr. Margarito Kamis SH MHum menurut sisi hukum administrasi dan tata negara dapat dibenarkan. Ahli jelaskan berdasarkan asumsi ahli atas perintah tersebut dengan kalimat cek, amankan, dan koordinasi dari segala ilmu interpretasi yang ahli pelajari. Kata-kata dari perintah tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perintah melawan hukum, di mana perintah tersebut adalah sah. Bahwa penasihat hukum memberikan analisa yuridis bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf B Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan keterangan ahli hukum pidana Dr. Agus di muka persidangan yang pada pokoknya bahwa terdakwa sebagai bawahan wajib dan tidak boleh menolak perintah atasan. Dalam hal ini perintah Kadif Propam yang diberikan melalui Karo Paminal kepada terdakwa karena perintah itu tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, peristiwa tanggal 9 Juli 2022 yang dimana terdakwa meneruskan perintah kepada saksi Irfan Widianto yang merupakan perbuatan yang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam surat perintah nomor sprint 2055-HUK-6.6/2022 berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait tidak dalam rangka menjalankan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan, melainkan dalam rangka penyelidikan sesuai dengan SOP dan tupoksi pengamanan internal di Propam Polri. Sikap penuntut umum yang telah mempersepsikan tugas yang dijalankan terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama dalam rangka penyelidikan Paminal sama dengan tugas penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan merupakan kebuntuan berpikir untuk menilai logis dan rasional terhadap kesimpulan yang dikemukakan. Sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebelumnya, bahwa dalam kasus ini Paminal tidak dalam tugas melakukan penyidikan kejahatan pidana umum, melainkan melakukan penyelidikan awal sepanjang kasus tersebut masuk dalam objek penyelidikan Paminal, sedangkan penyidikan kejahatan umum tetap dilakukan oleh penyidik reskrim sebagaimana ketentuan hukum acara pidana, sebagaimana pasal 4 Perkap nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan objek Paminal di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan penyelidikan apabila terdapat dugaan adanya pelanggaran disiplin,
Kode Etik Profesi Polri termasuk pelanggaran atau penyimpangan yang diduga dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri dan Perkadif Propam nomor 1 tahun 2015 pasal 1 poin ke-7 yang menyebutkan penyelidikan Paminal Polri adalah rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan fakta-fakta hukum suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran disiplin, pelanggaran KEPP, dan tindak pidana yang melibatkan pegawai negeri pada Polri yang diduga atau terindikasi dalam penyalahgunaan wewenang, pengesampingan, kelalaian atas kewajiban, pengutamaan hak serta penyalahgunaan materi Polri dan penyalahgunaan bahan keterangan. Bahwa penuntut umum dalam argumentasinya seakan-akan memaksa terdakwa untuk menyadari, mengerti, memahami aturan SOP yang berlaku di institusi Polri dengan kewenangan melakukan penyidikan. Padahal terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama maupun saksi Hendra Kurniawan tidak dalam posisi sebagai penyidik reskrim. Kami menilai penuntut umum terlalu berhasrat untuk sengaja mencari celah-celah yang dapat menyudutkan terdakwa, namun yang hasilnya malah argumentasi bias. Lebih jauh kami meminta penuntut umum untuk meneliti dan mencermati peraturan Perkadif Propam nomor 1 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penyelidikan pengamanan internal di lingkungan kepolisian yang telah kami uraikan lengkap dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa. Bahwa perintah saksi Hendra Kurniawan kepada terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama tidak bertentangan dengan norma hukum karena berasal dari perintah yang sah dari pejabat atau atasan yang berwenang serta dilengkapi dengan surat perintah tertulis sebagaimana telah kami uraikan di atas secara jelas sehingga tidak perlu lagi kami ulangi. Izin yang mulia untuk dilanjutkan sama rekan kami. Izin melanjutkan. 11. Bahwa ketentuan pasal 8 huruf F Perkadif nomor 1 tahun 2015 tentang SOP penyelidikan Paminal telah sejalan dengan isi pasal 4 Perkap nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia. Bahwa penuntut umum merasa telah mempelajari lengkap keseluruhan dari Perkadif nomor 1 tahun 2015 tersebut, namun tidak cermat untuk memahami hal-hal yang diatur dalam ketentuan Perkadif tersebut. Bahwa ketentuan pasal 4 Perkap nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menerangkan mengenai objek penyelidikan Paminal. Bahwa secara sederhana pengertian objek adalah sesuatu yang dikenai suatu tindakan. Sesuatu, bisa masyarakat atau peristiwa yang diobservasi untuk mendapatkan data dan informasi, kemudian dihubungkan dengan pasal 4 Perkap nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal di lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia, maka objek yang dapat diobservasi dalam penyelidikan Paminal selain pegawai negeri pada Polri atau anggota Polri juga kegiatan, bahan keterangan dan lainnya. Bahwa ketentuan pasal 4 ini tidak mengatur mengenai kewenangan apa saja yang dimiliki anggota Polri dalam rangka penyelidikan, melainkan siapa atau apa saja yang dijadikan objek penyelidikan. Selanjutnya, ketentuan pasal 8 huruf F Perkadif nomor 1 tahun 2015 mengatur mengenai kewenangan yang dimiliki anggota Polri yang mengemban fungsi Paminal, yang salah satunya adalah mengamankan sementara orang dan atau barang untuk kepentingan keamanan maupun penyelidikan. Sesuai fakta persidangan, bahwa ketentuan pasal 8 huruf F Perkadif nomor 1 tahun 2015 sangat sejalan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama pada tanggal 9 Juli 2022 di sekitar Duren 3 atau TKP, yaitu meneruskan perintah kepada saksi Irfan Widianto untuk cek dan amankan CCTV, koordinasikan dengan penyidik Polres Jakarta Selatan. Ditambah lagi dengan fakta bahwa pada saat terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama meneruskan perintah tersebut telah dilengkapi dengan surat perintah nomor sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing Huk titik 6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022. Bahwa porsi penyelidikan Paminal untuk peristiwa tanggal 9 Juli 2022 terkait CCTV telah selesai dengan diserahkannya CCTV kepada penyidik Polres Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juli 2022. Kemudian disimpan di Polres Jakarta Selatan dalam kapasitas penyidik yang berwenang
menangani penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan di Duren 3. Persoalan kemudian CCTV itu kemudian diambil lagi pada tanggal 11 Juli 2022 oleh saksi Cuk Putranto atas perintah saksi Ferdi Sambo dari Polres Jakarta Selatan yang berujung pada pengerusakan. Hal tersebut bukanlah lagi peranan atau kewenangan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama dan saksi Hendra Kurniawan dan bukan diberikan lagi porsi penyelidikan Paminal, bahwa dengan penyerahan CCTV kepada penyidik Polres Jakarta Selatan kemudian disimpan di Polres Jakarta Selatan, sebenarnya telah tergambar penyelidikan Paminal adalah membantu membuat terang dalam proses penyidikan. Fakta persidangan ini sama sekali tidak dapat dibantah oleh penuntut umum dalam persidangan, bahwa dalil yang tertuang dalam repliknya penuntut umum malah memberikan argumentasi yang kabur dengan menyamakan persepsi bahwa penyelidikan Paminal sama halnya dengan penyidikan dugaan tindak pidana pembunuhan. 12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 dan pasal 1 angka 15 serta pasal 11 ayat 2 huruf A Peraturan Kepolisian Negara hukum tidak dapat membebaskan seseorang dari hukuman, namun tidak demikian dengan kesesatan fakta. Konsekuensi lebih lanjut, kesesatan fakta masih dapat membebaskan seseorang dari hukum. Tegasnya, kesesatan fakta termasuk dalam alasan penghapus pidana, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan. Bahwa terhadap tanggapan khusus dari penuntut umum, poin 6 dalam repliknya telah kami uraikan di atas sebagaimana poin 8 duplik, oleh karenanya tidak perlu kami ulangi. 14. Bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan bahwa tidak terbukti bahwa terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama menghendaki untuk timbulnya akibat terganggunya sistem elektronik atau agar sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya, sehingga unsur pasal 33 Undang-Undang ITE yaitu unsur dengan sengaja, berikut unsur-unsur lain dalam pasal tersebut menjadi tidak terbukti. Bahwa dalam peristiwa tanggal 9 Juli 2022 tersebut terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama sebagai bawahan dari Karo Paminal Div Propam saksi Hendra Kurniawan meneruskan perintah kepada saksi Irfan Widianto yaitu cek dan amankan CCTV, koordinasikan ke penyidik Polres Jakarta Selatan, bahwa kegiatan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama pada saat itu telah dilengkapi dengan surat perintah nomor sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing Huk titik 6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022. Izin dilanjutkan oleh rekan kami. Mohon izin yang mulia untuk melanjutkan. Sehingga perintah lisan yang dijalankan oleh terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama berasal dari pejabat atasan yang berwenang dan surat perintah penyelidikan diterbitkan secara hukum. Bahwa terkait legalitas surat perintah nomor sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing HUK titik 6 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022 sesungguhnya penasihat hukum terdakwa telah membuktikannya dalam persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini. 1. Saksi Adecas Agung Pratama Marta menerangkan terkait penomoran surat perintah Nosprin garing 2055 garing 7 Romawi garing HUK titik 6 garing 2022 yang demikian sudah sering terjadi karena tim pelaksana dalam melaksanakan penomoran apapun kasusnya di dalam infosus tersebut sudah terjadi dan hal tersebut harus ditangani dengan cepat. Penomoran adalah paralel untuk mempersingkat waktu di mana penomoran di depan di bagian remin tidak harus menunggu anggota remin tersebut pada saat dinas karena tidak mungkin menunggu sampai besok pagi untuk sprint tersebut. Penerbitan surat perintah di malam hari adalah hal yang biasa apabila dalam keadaan mendesak terutama di Biro Paminal apabila dasarnya infosus dengan penanganan cepat karena sesuatu atau kasusnya sudah terjadi. Saksi 2, Saksi Adecas Komjen Pol
Purnawiran Dr. Andes Ugroseno menerangkan yaitu terkait surat perintah yang tidak dicantumkan tanggal pasti kapan berakhirnya suatu perintah, menurut saksi bukanlah suatu hal yang prinsipal yang harus dipenuhi, yang mana yang terpenting surat tersebut sudah ditandatangani dan diberikan tanggal kapan surat tersebut ditandatangani atau dilihat pada arsip di paraf pada tanggal berapa, kemudian juga yang terpenting telah diberikan nomor surat, hal demikian sudah cukup. Biasanya karena berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban keuangan, maka tidak bisa ditulis 1 bulan penuh dan biasa memang dikosongkan untuk bisa dilihat nanti pertanggungjawaban administrasi keuangan bahwa apakah tugas tersebut dilaksanakan selama 1 hari, 1 minggu atau 1 bulan demikian. 3. Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. Margarito Kamis Esa MHum memberikan pendapat terhadap surat perintah Nosprin 2055 garing angka 7 Romawi HUK .6.6 garing 20/2022 tanggal 8 Juli 2022 memberikan pendapat sepanjang surat perintah tersebut tidak dicabut oleh pejabat yang menerbitkannya adalah surat perintah yang sah, bahwa surat perintah tersebut sudah sesuai dengan hukum administrasi negara. Bahwa terkait replik jaksa penuntut umum nomor 8 yang menyatakan terdakwa tidak pernah memberikan laporan hasil penyelidikan, kami penasihat hukum terdakwa membantah bahwa terdakwa tidak pernah memberikan laporan hasil penyelidikan. Kami penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang terungkap dalam persidangan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan sesuai dengan surat perintah Nosprin garing 2055 garing HUK .6.6 garing 2022 belum selesai, masih dalam proses karena tim penyelidik belum memeriksa Ibu Putri Chandrawati dan memeriksa penyidik Jaksel, dan tim penyelidik dalam proses diklarifikasi. Pimpinan Polri serta berkas penyelidikan diminta oleh tim khusus Kapolri sehingga proses penyelidikannya dilakukan oleh tim penyelidik belum sampai tahap akhir. Perlu penasihat hukum terdakwa tegaskan bahwa laporan hasil penyelidikan dari tim penyelidik sesuai dengan surat perintah Nosprin garing 2055 garing HUK .6.6 garing 2022 akan dibuat apabila proses penyelidikan sudah sampai tahap akhir. Bahwa penasihat hukum terdakwa membantah bahwa terbitnya surat perintah tersebut adalah sebagaimana keinginan dari saksi Ferdi Sambo. Karena apa yang menjadi keinginan dan tujuan saksi Ferdi Sambo di balik peristiwa penembakan di rumah Duren 3 Komplek Polri sama sekali tidak diketahui oleh terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama maupun saksi Hendra Kurniawan. Kami menilai penuntut umum tampak bimbang dan ragu-ragu, terutama terkait keabsahan surat perintah penyelidikan yang telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan di persidangan, sehingga dikemukakan penuntut umum bukan lagi fakta melainkan asumsi-asumsi dan fantasi liar belaka yang bertujuan agar suatu kejadian lain dengan niat pelaku bisa saling sinkron. Bahwa kami menyayangkan digunakannya asumsi-asumsi dan fantasi liar oleh penuntut umum hanya demi mengarahkan terbuktinya unsur-unsur pasal. Cara-cara tersebut menurut kami bukan lagi bagian dari proses penegakan hukum atau hanya semata-mata niat untuk menghukum. 15. Bahwa benar sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan ahli pidana forensik bahwa DVR dapat menjadi sistem elektronik manakala DVR tersebut terhubung dengan jaringan internet. Jadi apabila DVR belum terhubung dengan sistem jaringan internet, dia tidak ubahnya dengan sebuah kamera. Seperti halnya potret, tidak bedanya dengan perekam karena dia bukan sistem elektronik. Bahwa sebagaimana fakta persidangan perangkat ternyata perangkat DVR merek G-Lens SN 9770427711322 dan perangkat Microsoft Surface tidak terhubung dengan jaringan internet. Disebut perangkat elektronik biasa, bukan transaksi elektronik atau sistem elektronik. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat 12 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik, yaitu perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 23 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem
dan transaksi elektronik, yaitu komponen sistem elektronik terdiri dari A. Perangkat lunak, B. Perangkat keras, C. Tenaga ahli, D. Sistem pengamanan sistem elektronik, dan E. Tata kelola sistem elektronik. Sehingga suatu perangkat dapat disebut sebagai sistem elektronik harus memenuhi komponen sebagai yang dimaksud pasal 23 PP nomor 71 tahun 2019 tersebut. Fakta yang terungkap di persidangan bahwa perangkat DVR merek G-Lens SN 97704277322 dan perangkat Microsoft Surface Anjala terdiri dari perangkat keras atau hardware, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai sistem elektronik. Dengan demikian, perangkat DVR merek G-Lens SN 97704277132 dan perangkat Microsoft Surface telah dibuktikan dalam persidangan ini tidak terhubung dengan jaringan internet atau internet, LAN Local Area Network, WAN Wide Area Network. Maka perangkat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik, dokumen elektronik, ataupun sistem elektronik sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, contoh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sehingga perbuatan yang didakwakan atau dituntut oleh penuntut umum bukanlah perbuatan yang dapat dikualifikasi memenuhi unsur pasal 33 Undang-Undang ITE. Mohon izin dilanjutkan yang mulia. Mohon izin dilanjutkan yang mulia. Penuntut umum tidak jeli menyimpulkan terkait DVR yang rusak karena berdasarkan fakta persidangan bahwa terungkap bahwa DVR tersebut telah diakses pada tanggal 13 Juli 2022 sebanyak 17 kali, tanggal 12 Juli 2022 sebanyak 7 kali, tanggal 10 Juli 2022 sebanyak 1 kali, tanggal 8 Juli 2022 sebanyak 1 kali. Pada tanggal-tanggal yang telah disebutkan tadi, DVR tersebut dalam penguasaan saksi Baikuni dan tidak terungkap siapa yang mengakses DVR tersebut yang menyebabkan pada akhirnya DVR tersebut rusak. Sehingga perbuatan yang didakwakan atau dituntut oleh penuntut umum bukanlah perbuatan yang dapat dikualifikasi memenuhi unsur pasal 33 Undang-Undang ITE. Maka terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama demi hukum harus dibebaskan segala dakwaan. 17. Bahwa benar sebagaimana dalil penasihat hukum dalam nota pembelaan terdakwa menjelaskan DVR tidak sama dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Bahwa DVR yang tidak terhubung dengan jaringan internet hanyalah seperti kamera biasa yang dianggap sebagai perangkat elektronik biasa, bukan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Bahwa perbuatan memindahkan informasi elektronik atau dokumen elektronik sesuai unsur pasal 33 Undang-Undang ITE harus bermakna perbuatan yang menggunakan teknologi serta perangkat elektronik. Bahwa perbuatan memindahkan fisik DVR tidak sama dengan perbuatan memindahkan dalam konteks Undang-Undang ITE. Persamaan persepsi tersebut merupakan logika yang tidak nyambung. Bagaimana mungkin perbuatan fisik memindahkan disamakan dengan perbuatan memindahkan dalam konteks Undang-Undang ITE yang syarat dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik atau transaksi elektronik. Dengan demikian, tuntutan penuntut umum dengan ancaman pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang ITE junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP seluruhnya tidak terbukti karena disusun dengan analisa yuridis yang bias, kabur dan menyimpang dari konteks hukum. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Pada dasarnya penasihat hukum terdakwa tetap pada nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan pribadi yang telah disampaikan di persidangan. Berdasarkan fakta persidangan dan analisa yuridis yang telah penasihat hukum sampaikan dalam nota pembelaan adalah menjadi alasan yang kuat untuk menyatakan perbuatan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama tidak terbukti sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Bahwa dalam kesempatan yang baik ini kami mohon kepada majelis hakim dapat dengan arif memutuskan terhadap apa yang didakwakan oleh penuntut umum dengan pertimbangan fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk ataupun keyakinan majelis hakim atas perbuatan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama. Harapan kami kepada majelis hakim yang terhormat agar mempertimbangkan secara seksama apa yang kami telah uraikan terutama dalam analisa-analisa kami dalam pembelaan ini. Bahwa suatu putusan pengadilan yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada majelis hakim yang mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenaan memutus.
Yang pertama, menyatakan Agus Nurpatria Adipurnama SIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Kedua, membebaskan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama dari segala tuntutan hukum. Ketiga, mengembalikan dan memulihkan nama baik dan hak-hak terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama SIK dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Keempat, membebaskan dan melepaskan Agus Nurpatria Adipurnama SIK dari tahanan segera dan seketika setelah putusan ini diucapkan. Kelima, memberikan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Atau jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dalam peradilan yang baik. Ex equo et bono. Atas perhatian sidang yang kami muliakan, kami haturkan terima kasih. Jakarta, 9 Februari 2023. Hormat kami, tim penasihat hukum pembela terdakwa Agus Nurpatria Adipurnama. Ya. Surat kuasa. Baik ya, saudara penuntut umum, ini ada kelengkapan yang kemarin belum terlengkapi. Diserahkan saat ini surat kuasa itu. Enggak, itu buat kami, saudara tinggal lihat saja. Ya, kepada terdakwa kami tanyakan ada pembelaan atau duplik pribadi saudara? Tidak ada, cukup yang ini aja ya. Demikian untuk berikutnya adalah putusan, menjadi giliran kami untuk mempertimbangkannya nanti. Untuk itu sidang kita akan tunda di tanggal 23 Februari 2023. Agendanya putusan. Gitu ya. Ada yang disampaikan? Cukup? Terdakwa? Cukup? Penasihat hukum? Cukup ya. Sidang dinyatakan ditutup. Ya. Kita akan lanjut.